Halo adik-adik, jumpa lagi bersama saya masih di sini di channel Kunci Jawaban. Pada video kali ini kita akan melanjutkan untuk membahas buku Pupena Jilid 4D tema 8 daerah tempat tinggalku. Tapi sebelumnya terima kasih bagi adik-adik yang sudah subscribe channel ini dan menonton video iklan-iklannya tanpa di skip. Bagi yang belum subscribe silahkan di subscribe jika video ini bermanfaat untuk adik-adik semuanya. Kita lanjutkan untuk mempersingkat waktu, langsung saja dibuka bukunya halaman 24. Di halaman 24 ini ada Ayo Berlatih Bahasa Indonesia, silakan Anda dibaca dulu. Teks yang berjudul Asal Mula Danau Toba. Kita langsung ke pertanyaannya ya adik-adik. Nomor 1, siapakah tokoh utama dalam cerita Asal Mula Danau Toba? Jawabnya adalah petani dan sang puteri. Nomor 2, mengapa tokoh tersebut dijadikan sebagai tokoh utama? Jawabnya, karena tokoh ini sering muncul dari awal hingga akhir cerita. Nomor 3, siapakah yang berperan sebagai tokoh tambahan dalam cerita Asal Mula Danau Toba? Jawabnya adalah anak laki-laki. Nomor 4, mengapa tokoh tersebut dijadikan sebagai tokoh tambahan? Jawabnya, karena tokoh ini tidak berperan banyak dalam cerita. Nomor 5, bagaimanakah sifat tokoh-tokoh dalam cerita Asal Mula Danau Toba? Sifat dari petani adalah rajin bekerja, suka membantu, semangat. Sifat dari sang putri adalah patuh, amanah, teguh pendirian. Dan sifat dari anak laki-laki adalah menyesali perbuatan. Kita lanjutkan ke halaman 30. Adik-adik di sana ada Ayo Berlatih. Ayo Berlatih Bahasa Indonesia masih. Ini di halaman 30. Nomor 1, siapa sajakah tokoh di dalam cerita tersebut? Asal mula bunga kemuning ya adik-adik ya, masih ngomongin asal mula bunga kemuning. Nomor 1 jawabnya adalah sang raja, putri Jambon, putri hijau, putri jingga, putri nila, putri merah, putri kelabu, putri oranye, putri biru, putri putih, putri kuning, dan dayang-dayang. Itulah tokoh yang ada dalam cerita tersebut. Nomor 2, tuliskan tokoh utama dan tokoh tambahan di dalam cerita tersebut. Oke, ini tokoh utamanya adalah sang raja, putri kuning, dan putri hijau. Sedangkan tokoh tambahannya adalah putri Jambon, putri jingga, putri nila, putri merah, putri kelabu, putri oranye, putri biru, putri putih, dan dayang-dayang. Nomor 3, tuliskan sifat dan karakter dari tiap-tiap tokoh beserta kalimat yang menunjukkan sifat tersebut. Sang raja, adil, bijaksana, dan khawatir. Putri kuning, patuh, rajin, suka menolong. Putri hijau, sifatnya iri hati. Nomor 4, apa kebiasaan yang dilakukan oleh tokoh yang memiliki sifat baik? Jawabnya adalah rajin mengerjakan tugas, patuh kepada orang tua, senang membantu antar sesama. Nomor 5, apa kebiasaan yang dilakukan oleh tokoh yang memiliki sifat tidak baik? Jawabnya adalah iri hati dengan orang lain. Nomor 6, apa yang dapat kamu simpulkan dari isi cerita tersebut? Jawabnya, sifat iri hati dapat merugikan orang lain karena dapat membuat orang lain sedih. Kita harus bersyukur dengan apa yang kita terima. Kita harus berbuat baik dengan siapapun. Oke adik-adik, yang lainnya adalah kinerja praktik. Jadi saya langsung ke halaman 32. Sebenarnya ini sudah ada videonya, tapi saya tambahkan saja ya adik-adik ya. Oke, latihan soal subtema 1 dimulai dari bahasa Indonesia. Nomor 1, tokoh yang berperan penting pada teks fiksi dinamakan tokoh. Jawabnya B, utama. Nomor 2, tokoh utama pada cerita Asal Mula Bunga Kemuning yaitu putri. Jawabnya B, kuning.
3. Tokoh bernama Putri Kuning dalam cerita asal mula Bunga Kemuning memiliki sifat rajin dan penyayang. Oleh karena itu, tokoh ini termasuk tokoh. Jawabnya adalah protagonis. Tulisan protagonis seperti ini adik-adik. Protagonis. Bacalah cuplikan cerita untuk menjawab soal nomor 4 dan 5. Silahkan dibaca dulu ya adik-adik. Kemudian nomor 4, tuliskan tokoh protagonis dan antagonis dalam cerita tersebut. Yang protagonis adalah burung gagak, yang antagonis adalah angsa. Nomor 5, tuliskan pesan moral yang ingin disampaikan dalam cerita tersebut. Janganlah kita mengejek orang lain, kita harus bersyukur dengan apa yang sudah kita miliki. Kemudian IPA, nomor 1, gaya adalah jawabnya yang C, tarikan atau dorongan. Nomor 2, aktivitas berikut yang menunjukkan gaya berupa dorongan adalah jawabnya yang B, menekan tuts pianika. Perhatikan aktivitas berikut, silakan dibaca 1, 2, 3, 4. Aktivitas yang menunjukkan gaya berupa tarikan adalah jawabnya yang B, yaitu 1 dan 3. 1 mengangkat ember dan 3 mengerek bendera. Nomor 4, jika kita mendorong meja dengan gaya yang besar, maka perubahan yang terjadi pada meja tersebut adalah jawabnya meja akan bergerak atau berpindah posisi. Nomor 5, mengapa mendorong meja lebih mudah dilakukan oleh 2 orang dibandingkan sendirian? Jawabnya, karena mendorong meja dengan 2 orang memberikan gaya yang lebih besar dibanding sendirian, sehingga meja akan bergerak dengan mudah jika dilakukan 2 orang. Kita lanjutkan ke SBDP. Nomor 1, cepat atau lambatnya lagu dinyanyikan dinamakan B, tempo. Lagu Ampar-Ampar Pisang berasal dari daerah mana dan menggunakan tempo apa? Jawabnya adalah daerah Kalimantan Selatan menggunakan tempo moderato atau sedang. Nomor 3, tuliskan judul lagu asal daerah dan tempo lagu cuplikan di atas ini. Jawabnya adalah Ampar-Ampar Pisang Kalimantan Selatan dari daerah Kalimantan Selatan dan temponya moderato. Tuliskan nada-nada yang menunjukkan melodi mendatar, nada-nada yang sama, melodi turun, nada-nada yang rendah, tinggi ke rendah, dan melodi naik dari rendah ke tinggi. Jawabnya ini yang mendatar adalah 11, 55, 22. Yang turun adalah dari 0 ke 5 titik bawah ya adik-adik ini. 1 dengan 7 titik bawah, titiknya di bawah ini sebenarnya. Jadi kalau di komputer agak susah menulisnya. Kemudian 2, 5 titik bawah, 2 ke 1, 4 ke 2. Sedangkan yang naik adalah 7 titik bawah ke 1, 1 ke 2. Kita lanjutkan ke IPS. Nomor 1, jenis pekerjaan yang banyak dilakukan oleh masyarakat di daerah perkotaan adalah jawabnya D, pekerja kantoran. Nomor 2, perhatikan jenis-jenis pekerjaan berikut. Silakan baca 1, 2, 3, 4. Jenis-jenis pekerjaan yang hanya bisa dilakukan di luar daerah perkotaan adalah jawabnya yang A. Nomor 1 dan 2, yaitu penambang batu bara dan petani bawang merah. Nomor 3, jenis pekerjaan yang paling banyak dilakukan oleh penduduk yang tinggal di daerah pantai, yaitu jawabnya adalah nelayan, petani garam. Nelayan, petani garam. Nomor 4, tuliskan 3 jenis pekerjaan di daerah dataran tinggi yang merupakan bentuk kegiatan produksi, yaitu petani teh, petani kentang, peternak sapi perah. Nomor 5, tuliskan 2 contoh pekerjaan di daerah perkotaan dalam bentuk kegiatan distribusi. Yang pertama jasa pengiriman surat, kemudian ada ojek online. Kita lanjutkan ke PPKN ya adik-adik. Nomor 1, setiap orang mempunyai sifat yang berbeda-beda. Sikap kita terhadap perbedaan tersebut adalah jawabnya B, menghormati. Nomor 2, jika antar sesama teman saling rukun satu sama lain, akibatnya adalah yang C. Dibaliknya ada yang C, yaitu suasana pertemanan akan menyenangkan. Nomor 3, Dedi memiliki kakak yang gemar olahraga bulu tangkis. Berikut benda khas yang menunjukkan milik kakak Dedi adalah jawabnya D, kok. 4, tuliskan bentuk-bentuk keragaman yang menjadi karakteristik di keluargamu. Ya, ini contohnya adalah ayah berambut keriting, tegas, ibu berambut lurus, sikapnya tegas, kakak bertubuh tinggi,
sifatnya pemalu. Saya bertubuh gemuk, sifatnya ceria. Kemudian nomor 5, tuliskan ciri-ciri menunjukkan keragaman fisik di keluargamu dengan melengkapi tampilan. Oke, nama ayah ya, nama ayah. Contoh aja ya, adik-adik, nama ayahnya Rido, ciri fisiknya adalah berbadan gemuk. Ibu Sinta, berambut lurus. Kakak namanya Mila, berkulit putih. Aku namanya Tony, berkulit hitam. Adikku namanya Rina, berambut keriting. Nah, begitu. Baiklah adik-adik, sampai di situ dulu perjumpaan kita pada video kali ini. Semoga video ini bermanfaat. Jangan lupa diulang-ulang lagi pelajarannya. Bagi yang sudah subscribe, terima kasih banyak. Bagi yang belum, silahkan di subscribe. Jangan lupa di like dan di komen dengan sopan dan di share kepada teman-temannya agar mereka juga bisa mengerjakan buku buku pena jilid 4D tema 8 daerah tempat tinggalku. Mohon maaf dengan segala kekurangannya. Terima kasih dan sampai jumpa.